Ya, kita ada di pertemuan terakhir ya. Jadi seperti yang sudah-sudah apa namanya kita langsung saja membahas tentang materi selanjutnya ya Bapak Ibu. Saya langsung share screen mawon. Ya, sudah terlihat ya. Sudah terlihat dengan jelas. Oke. Jadi ini sudah saya buka ya untuk catatannya. Jadi catatan kursusnya jadi satu, nanti akan saya update terus seperti biasanya dan akan saya upload ke Schoology. Dan untuk pertemuan ya baru kemarin apa jenenge apa saya rekam pertemuan kita. Jadi untuk sudah terlambat ya. Saya rekam dan saya masukkan ke YouTube jadi biar bisa diakses kapan saja nggih. Oke, jadi saya lanjutkan mawon dulu untuk materinya deh, biar tidak terlalu panjang nanti. Nah, jadi Bapak Ibu untuk materi selanjutnya ini kita ada punya 3 section ya. Nah, 2 section tapi yang section pertama ada 2 parts. Yang pertama adalah menikah. Nah, namanya ini adalah structure and written expression. Jadi section yang selanjutnya ini saya namakan section structure saja. Jadi ada 2 part. Yang part 1, 2 parts ini bentuknya berbeda saja. Bentuk soalnya nggih. Jadi part 1 berbentuk soal incomplete nggih. Yang part 2 itu namanya error. Nah, error identification atau error recognition ya sama saja semuanya nggih. Yang paling penting bentuknya seperti ini. Yeah. Ini saya langsung buka bukunya saja. Di bagian section 2 ini namanya structure and written expression. Yang pertama adalah bentuknya incomplete sentence, yang kedua adalah bentuknya error recognition. Jadi hanya ada 2 bentuk saja model pertanyaan. Semuanya multiple choice nih Bapak Ibu. Jadi menjawab A, B, C, D. Jadi kalau ini bisa dilihat contohnya, ada bentuknya seperti ini. Ini namanya yang apa namanya incomplete sentence. Dan ini yang bentuknya yang kedua adalah error recognition atau error identification ya. Ada employee to error identification file. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi ada apa namanya? Dia diberi, saya jelaskan dulu satu persatu ya Bapak ya sebelum kita melanjutkan ke materinya. Oke, jadi yang untuk model incomplete sentence itu nanti akan ada satu kalimat ya Bapak Ibu, bisa panjang bisa pendek ya. satu kalimat bisa panjang bisa pendek. For example this one. Nah, ini di sini sudah ada praktisnya juga menyesuaikan dengan skill masing-masing gitu. Jadi di buku ini bisa buat belajar dengan baik ya karena dia sudah sistematis ya. Sudah sangat sistematis sekali dan dia sudah sangat materi pembelajaran itu sudah sangat web sekali ya. Jadi tidak bahasa Inggris umum atau general English, juga tidak bahasa Inggris yang aneh-aneh yang di luar-luar ya, di luar-luar materi TOEIC. Jadi ini semuanya sudah TOEIC banget ya. Jadi bisa dipakai untuk apa namanya belajar langsung dari buku ini saja, tidak usah jauh-jauh ya. Oke. Jadi di dalam model incomplete sentence itu nanti akan ada satu kalimat di mana ada satu kata atau ini frase nih Bapak Ibu. Kalau frasa kan
lebih dari satu kata nih. For example, this one ada nice present, ada any present gitu ya. Nah, ini yang akan ditanyakan di sini ya. Jadi yang akan dikosongkan di sini. Peserta ujian tes diharapkan mampu untuk menempatkan kata-kata di antara pilihan A, B, C, dan D ini yang sesuai untuk kalimat yang di dalam pertanyaan tersebut begitu. Jadi kalau dilihat dari bentuknya secara individu ya, setiap setiap pilihan jawaban ini kalau secara dilihat secara grammar dan structure semuanya sudah betul ya. Semuanya sudah betul. Tetapi bagaimana caranya? Jadi kata-kata atau frasa-frasa ini biar sesuai dengan kalimat yang di atas. Nah, seperti kita tahu bahwa di dalam bahasa Inggris nih. Jadi ini. Jadi untuk yang incomplete sentence dulu ya. Ini saya berikan ini nanti di sini saja. Jadi di dalam bahasa Inggris ya. Di dalam bahasa Inggris nah, pada saat kita apa namanya membicarakan tentang grammar dan structure. Nah, ini grammar dan structure ini sebenarnya bagian yang paling sulit ya Bapak Ibu artinya. Artinya kalau di dalam bagian listening yang seperti kemarin itu apa namanya saya punya strategi untuk mengerjakannya secara terpisah ya satu persatu. Tapi kalau di dalam bagian grammar dan structure ini, apabila kita menerapkan strategi-strategi yang seperti kemarin, itu saya rasa kurang bisa nih Bapak Ibu. Kurang bisa untuk apa namanya mewakili ya strategi untuk mengerjakan secara cepat gitu, seperti tidak bisa. Kenapa? Karena bagaimanapun juga secara basic itu peserta ujian itu memang harus memiliki at least ya, memiliki paling tidak pemahaman tentang bahasa Inggris, grammar dan structure yang paling mendasar. Karena kalau sama sekali tidak punya pemahaman yang basic begitu, itu peserta itu akan mengalami kesulitan yang sangat gitu. Jadi artinya apalagi yang apa namanya tidak pernah bertemu dalam apa namanya bahasa Inggris sama sekali, wah itu akan sangat tidak mungkin, mustahil sekali gitu ya. Jadi ada peserta ujian yang sama sekali tidak tahu bahasa Inggris itu apa, wah itu bahaya sekali gitu ya. Jadi kalau saya membandingkan ya Bapak Ibu, itu seperti halnya kalau saya mengerjakan ujian bahasa Jawa lah seperti itulah ya. Nah, bahasa Jawa. Bahasa Jawa saya sudah punya basic bahasa Jawa sedikit ya. Ya artinya meskipun sudah bisa atau secara secara sehari-hari sudah apa namanya menggunakan bahasa Jawa gitu ya secara sehari-hari, tapi kalau di apa namanya kita terapkan dalam ujian gitu, itu pasti akan kesulitan juga gitu. Karena kita akan menemukan terutama yang paling basic sekali itu adalah kosakata. Kosakata. Kosakata yang baru. Yang baru dalam bahasa tersebut. Termasuk juga dalam bahasa Inggris. Jadi selain masalah grammar dan structure, itu adalah masalah vocabulary. Gitu. Gitu. Jadi jadi apa namanya kalau untuk soal-soal yang model seperti ini gitu ya, itu memang benar-benar kita harus punya basic yang ya at least basic yang kita tuh tahu bahwa oh ini dalam sebuah kalimat dalam bahasa Inggris terutama kita sedang ngobrol tentang bahasa Inggris ya itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan gitu. Contohnya dalam satu kalimat itu kan itu pasti ada satu buah sentence itu terdiri dari subjek, terdiri dari saya ini ya subjek terdiri dari verb atau predicate ya. Terus nah ini secara secara standar seperti ini nanti bisa jadi ditambahkan dengan objek kalimat, bisa jadi ditambahkan dengan keterangan gitu ya adverb seperti itu. Itu paling enggak harus tahu ada hal-hal yang seperti itu dalam
apa namanya, kebahasaannya secara basic dulu gitu. Jadi kalau Bapak Ibu sama sekali tidak paham seperti ini, bah itu bisa jadi kacau banget nanti Bapak Ibu ya. Beda dengan pemahaman listening Bapak Ibu, kemarin ada strategi-strategi yang bisa kita gunakan di mana kita secara apa namanya secara basic bahasa Inggris kita masih kurang tidak apa-apa. Tapi kalau di dalam mengerjakan soal reading atau structure seperti ini, apabila kita tidak punya basicnya bahasa Inggris sama sekali, ya tidak bisa nih Bapak Ibu, tidak bisa. Artinya saya apa namanya mendorong Bapak Ibu untuk paling tidak belajar apa namanya grammar dan structure bahasa Inggris dulu yang ada di dalam buku ini gitu. Paling tidak dibaca dulu gitu. Paling tidak dibaca dulu. Karena bagaimanapun juga nih kita sebagai apa namanya murid di Indonesia ini kita sudah mendapatkan bahasa Inggris mulai dari SD gitu nih. SD, SMP, SMA kita bahasa Inggris kita sudah dapat gitu. Jadi paling tidak kita basic itu sudah dapat di sini. Sudah dapat di sini gitu nih. Jadi oke. Jadi dalam dalam ujian TOEIC ini gitu, itu bekal yang pertama kali ya. Itu saya tulis dulu ya. Yang pertama kali kita memang harus punya basic dulu gitu. Harus ada basic secara bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris secara grammar dan strukturnya dulu kita harus punya gitu. Yang kedua, jadi kita apa namanya jangan lupa untuk praktis di sini, praktis di buku ini dulu, di buku yang sudah saya berikan. Gitu. Jadi praktis dan belajar di situ ya. Jadi praktis dan belajar, dipelajari di situ. Karena saya tidak mendorong Bapak Ibu untuk belajar di luar gitu untuk masalah structure grammar dan reading ini. Karena apa namanya secara rangkuman itu sudah terangkum dengan begitu rapinya di sini Bapak Ibu. Karena di sini ada beberapa hal yang sudah terwakilkan ya, termasuk kemampuan grammar atau dan structure dalam bahasa Inggris itu sudah dikotak-kotakan di sini. Artinya sudah dibagi. Artinya sudah Bapak Ibu kalau belajar di sini sudah sangat sistematis sekali gitu. Di sini dimulai dari skill 1 ya, ada suffix, skill 2 ada word order, skill 3 dan seterusnya. Di sini soalnya ada singular dan plural noun dan ini penempatan apa namanya kesulitan dalam skillnya setiap nomor itu sudah urut dari mulai yang paling mudah sampai yang paling sulit di yang paling akhir di sini Bapak Ibu. Nah, yang paling akhir di sini kita punya skill nomor 28 ya, parallel structure. Nah, ini susah sekali gitu ya. Ya sebenarnya bukan susah sekali sih. Artinya dia lebih susah daripada skill yang paling pertama tadi gitu ya. Ya, lebih sulit daripada yang skill pertama tadi, itu namanya suffix atau akhiran nih, seperti itu. Nah, di sini setiap skill itu akan ada beberapa apa summary ya, beberapa ulasan ulasan yang sangat sedikit sekali yang tentunya sangat mudah dipahami ya. Kalau Bapak Ibu apa namanya menginginkan kemudahan ini nanti bisa di ini ya terutama bagian ininya. Nanti bisa ditranslate ke Bapak Ibu. Bisa di Google Translate saja. Ini dia ngomong apa sih? Ini tentang apa sih gitu. Suffix itu apa sih kalau tidak tahu gitu ya. Karena banyak kata-kata baru atau kosakata-kosakata baru yang tentunya kita juga harus benar-benar pahami secara pelan-pelan ya Bapak Ibu. Nah, di setiap skill ini nanti akan ada exercise atau practice yang sesuai dengan skill masing-masing gitu. Jadi artinya nah, seperti materi-materi perkuliahan atau mata pelajaran yang di luar bahasa Inggris Bapak Ibu. Jadi pasti akan ada, oh ini materi tentang ini, contohnya matematika nih. Oh materi tentang pertambahan gitu kan. Di sini pertambahan, maka exercise-nya juga semuanya tentang pertambahan gitu loh. Tidak ada pengurangan, tidak ada perkalian gitu. Jadi sudah sangat disesuaikan sekali. Artinya sangat mudah sekali untuk mempelajari ini ya, karena sudah sangat sistematis sekali ya Bapak Ibu. Oke.
Dan juga di sini sudah ada 2 model, apa namanya, soal dari structure itu secara berurutan gitu ya. Yang pertama ini adalah model, ada model barunya nih Bapak Ibu. Jadi ini model yang sangat mudah sekali, artinya dia bukan incomplete sentence, bukan juga error identification, tapi dia model di mana, sebagai warming up gitu ya Bapak Ibu. Jadi pemanasan gitu. Nah, baru nanti masuk ke model pertanyaan yang incomplete sentence di situ, gitu ya. Jadi diharapkan kalau Bapak Ibu sudah membaca ini ya, membaca sedikit ini, sedikit sekali ini, sedikit sekali di sini. Nah, ini bisa mengerjakan di bagian exercise ini dengan mudah. For example di sini kita sedang ngomongin tentang ending ya, akhiran ya, akhiran dalam bahasa Inggris dan juga word order di sini. Nah, akhiran dalam bahasa Inggris itu maksudnya apa? Nah, ini kita bisa we can change a noun into adjective. Nah, kita bisa merubah kata benda menjadi kata sifat, menjadi kata kerja, kata keterangan, dan sebaliknya dengan menambahkan different endings, dengan menambahkan akhiran yang berbeda-beda pula. For example di sini ini dimaksudkan kalau akhiran noun itu dia, biasanya mendapatkan seperti ini. Kalau akhiran, kata kerja, kata sifat dia biasanya mendapatkan seperti ini. Kalau akhiran kata keterangan, dia biasanya mendapatkan seperti ini. Kalau kata kerja, dia biasanya mendapat seperti ini. Kecuali, ini kan akhiran. Kita membicarakan tentang akhiran ya. Kecuali bentuk kata dasar itu sendiri, gitu ya Bapak Ibu. Artinya, for example di sini ada kata curly, itu kan kata dasar yang sudah ada artinya sendiri. Artinya keriting gitu ya, ada curly itu kan keriting. Jadi dia bukan kata ker yang diberikan akhiran gitu. Itu maksudnya di situ Bapak Ibu. Nah, terus di sini ada beberapa contoh yang merepresentasikan skill 1 dan skill 2 kan di sini Bapak Ibu. Nah, di dalam contoh ini sudah ada beberapa. Ya, selain bentuk incomplete sentence juga dilanjutkan dengan bentuk error identification ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mengerjakan ini dengan sangat sistematis ya Bapak Ibu. Artinya di sini sudah merupakan contoh yang paling mudah dalam sebuah soal TOEIC. Artinya kalau nanti dalam ujian TOEIC yang sebenarnya itu bisa jadi soalnya bisa jadi lebih sulit daripada yang ada di sini. Begitu Bapak Ibu. Tapi ya bagaimanapun juga yang namanya praktis ya, nah praktis itu memang kita harus nih Bapak Ibu. Saya sangat mendorong sekali Bapak Ibu untuk benar-benar praktis gitu ya, praktis untuk mempersiapkan ujian TOEIC ini dengan serius. Artinya jangan jangan disambil disambil jalan gitu ya. Kalau disambil jalan ya nanti bisa jadi skornya juga sambil jalan saja itu. Artinya kalau dibikin santai, ya nanti skornya juga santai gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau bisa kita serius untuk mempersiapkannya, jadi insya Allah nanti skornya juga serius gitu, serius bagus gitu ya. Gitu seperti itu. Jadi memang betul apa namanya, memang betul seperti apa namanya kata pepatah nih bahwa kata pepatah kalau orang pintar itu kalah dengan orang rajin gitu Bapak Ibu, gitu. Jadi memang sebuah kerajinan atau determinasi ya, kalau dalam bahasa Inggris determination itu memang betul-betul kunci dari kesuksesan ya Bapak Ibu. Artinya menjadi pintar saja tidak cukup ya Bapak Ibu, tapi kita harus benar-benar serius, kita harus benar-benar praktis everyday, kita harus determinasi kita harus benar-benar bagus gitu ya. Jadi kita harus setiap hari gitu ya, setiap hari gitu kalau mau bagus dalam satu hal ini ya udah kita praktis terus gitu. Makanya eh, ada juga kata-kata mengatakan bahwa kalau orang lain bisa kita juga pasti bisa kok gitu ya. Gitu. Asalkan kita punya kita berlatih dengan modal yang sama dari orang tersebut gitu. Begitu Bapak Ibu. Artinya nah di sini saya kembali ke sini, artinya di sini saya tidak ada apa namanya, tidak ada strategi apapun ya, tidak ada strategi strategi yang seperti kita terapkan ya di bagian listening comprehension gitu, gitu. Tapi ada beberapa strategi yang apa namanya yang bisa saya berikan
kalau Bapak Ibu sudah memiliki sedikit apa namanya kemampuan basic bahasa Inggris yang lumayan. Oke, saya mulai saja. Jadi ini saya pisah dari sini ya. Jadi yang pertama kali untuk bagian yang unit incomplete sentence atau part yang incomplete sentence. Nah, yang harus diperhatikan yang pertama kali dalam incomplete sentence ya. Seperti ini Bapak Ibu. Oke. For example di sini ya. Nah, kita punya exercise yang paling mudah saja ini. Nah, ini for example di sini. I like my work because I have the titik-titik to make my own decision. Nah, dalam bahasa Inggris kita punya sentence ya Bapak Ibu. Ini kan namanya sentence itu dalam bahasa Inggris. Nah, kalau simple sentence dalam bahasa Inggris ya, simple sentence dalam bahasa Inggris kita pasti punya subjek, kita pasti punya predicate itu secara simple, secara paling mendasar. Jadi kalau sudah ada subjek dan sudah ada verb atau predicate itu sudah menjadi sebuah kalimat. Gitu ya Bapak Ibu. Nanti kalau dia sudah menjadi kalimat yang kompleks atau compound itu beda lagi. Kalau compound itu ada tambahan konjungsinya jadi menjadi dua. Kalau kompleks itu ada tambahan apa namanya konjungsi juga tapi dalam bentuk kompleks juga gitu. Jadi sebenarnya sama saja bentuknya. Jadi hanya saja kalimat itu memang dasarnya adalah subjek dan predikat gitu. Tapi bisa jadi dia ada subjek predikat ditambahkan dengan subjek predikat lagi di bagian apa namanya belakangnya gitu ya Bapak Ibu. Artinya secara mendasar itu subjek dan predikat saja gitu. Tapi kalau bisa dipisah lagi secara grammar atau grammatical kita punya NP, VP gitu. Nah, ini NP dan VP ya. Ini noun phrase dan verb phrase. Nah, ini nanti pusing lagi Bapak Ibu. Ini mata pelajaran sintaksnya. Jadi tambah pusing lagi gitu. NPVP jadi nanti ada AP gitu kan. Adverb phrase ada adjective phrase. Wah, situ pusing lagi gitu. Jadi tidak usah saja ya. Jadi saya berikan yang ini saja, subjek dan predicate saja biar Bapak Ibu paham secara basic dulu ya. Nah, for example di atas di sini. Nah, kita harus bisa mencari subjek dan predikatnya dulu Bapak Ibu. Kita tahu subjek dan predikat atau subjek dan kata kerja ya, secara gampang ya. Jadi ada subjek, ada kata kerja. Subjek kata kerja dalam bahasa Inggris. Nah, pemisahannya gitu ya, kita harus kelompokkan dulu. Kita harus tahu secara mendasar. Oh, ini ada subjeknya dulu, ada I di situ. Ini ada kata kerjanya, ada like gitu. Nah, ini ada kata kerjanya. Terus baru di sini ada objeknya. Di sini ada objeknya di situ. Nah, secara gampang seperti ini sajalah gitu ya. Jadi tidak usah terlalu mikir, oh enggak Pak itu bentuknya ini, enggak itu bentuknya ini, enggak usah gitu ya. Nah, di sini ada kata because itu sebagai konjungsi. Artinya dia terdiri dari dua buah nih Bapak Ibu. Dua buah SV dan satu SV di depan dan satu SV di belakang gitu. Di tengah-tengahnya ada kata because-nya di situ. Gitu ya. Karena because itu sebagai konjungsi, sebagai apa namanya jembatan ya antara kalimat satu dengan kalimat yang di belakangnya. Jadi ada dua kalimat ya. Kalimat yang pertama dengan kalimat yang terakhir gitu ya. Nah, dalam model incomplete sentence ada strateginya. Yang pertama kita harus pisahkan dulu nih, pisahkan dulu SV-nya. Subjek predicate-nya atau subjek verb-nya atau objeknya. Kita harus tahu dulu yang mana dulu gitu nih. Yang pertama ini dulu. Yang kedua, kita lihat letak apa namanya? Blank-nya, blank space-nya. Atau yang di garis bawahnya itu. Kita lihat letaknya di situ. Setelah itu, setelah kita tahu letaknya ada di situ, baru kita hubungkan ya, hubungkan atau blank space-nya itu blanknya itu dengan kata atau frasa yang ada di depannya atau juga yang di belakangnya gitu. Jadi for example kalimat di sini Bapak Ibu, I like my work because I have the titik-titik to make my own decision. Nah, kita hubungkan dengan kata yang ada di depannya sisi.
Ini ya. Dan juga ada di belakangnya gitu ya. Gitu. Nah, kita lihat di sini. Oh, ternyata yang ada di titik-titik ini hubungannya ada dengan kata the dan ada kata to make di situ. Nah, dari situ kalau kita punya basic bahasa Inggris yang lumayan gitu, yang sudah ada gitu ya. Itu kita bisa tahu bahwa oh, ternyata kalau yang ada diikuti dengan kata ini, kita bisa tahu gitu. Ada kata the di situ, ada kata to make di situ. Terus kita ini saja Bu, kita apa namanya kita kelompokkan ya atau kita berikan apa namanya kita namakan dulu ya. Namakan apa namanya kata-kata tersebut, kata-kata di situ ya, sebagai apa. Ya. Nah, sebagai apa di sini yang saya maksudkan adalah dia sebagai noun atau sebagai verb atau sebagai adjective atau sebagai adverb. Nah, ini yang paling penting di sini Bapak Ibu. Jadi dalam mengerjakan soal incomplete sentence strateginya itu Bapak Ibu harus benar-benar tahu ini yang mana yang noun, yang mana yang verb, yang mana adjective, yang mana yang adverb. Ini paling basic Bapak Ibu. Harus tahu dulu di sini. Gitu. Artinya artinya ini sudah menjadi modal untuk mengerjakan soal-soal yang seperti ini. Artinya kalau Bapak Ibu tidak punya modal ini, ya saya rasa tidak akan bisa mengerjakan dengan sistematis gitu. Artinya ya wis, artinya nanti kalau menyerah menyerah dengan keadaan ya sudah, artinya nanti di hour semua jawabannya untuk bagian yang structure and written expression ini gitu ya. Tapi sebenarnya kalau di hour semua enggak masalah sih Bapak Ibu ya. Bisa jadi kalau di hour dengan jawaban yang sama ya seperti yang sudah saya sampaikan kemarin gitu. Artinya kalau apa namanya ngawur dengan jawaban B semua, C semua itu malah nanti akan ada jawaban yang betul daripada diacak gitu. Daripada diacak. Jadi kalau kalau Bapak Ibu yang benar-benar tidak memiliki basic bahasa Inggris yang lumayan ya dan benar-benar tidak tahu ini apa sih gitu. Ya sudah, itu memang menggunakan cara yang pamungkas itu Bapak Ibu gitu. Cara yang pamungkas itu. Boleh enggak menjawab kalau B semua, C semua, D semua dalam 50 nomor? Boleh, boleh saja. Kenapa enggak gitu. Karena di dalam 50 nomor itu pasti ada jawaban dari A, B, C, D itu pasti paling tidak kalau secara kode etik pembuatan soal ya, kalau ada 50 soal dibagi 4 jawaban ya paling tidak ada 10 soal yang betul gitu ya. Dan 10 soal itu kalau apa namanya sudah mewakili itu paling tidak kita sudah mewakili ada berapa persen nih kalau dalam bagian-bagian ini dalam 200 soal dia dibagi menjadi 7 bagian ya, 4, 5, 6, 7 bagian gitu kan. Nanti kalau hitung-hitungannya secara secara sistematis seperti itu Bapak Ibu, tapi saya tidak mengharapkan Bapak Ibu untuk hitung-hitungan seperti itu. Ya sudah dikerjakan saja gitu ya. Gitu. Jadi saya lanjutkan di sini. Jadi kita namakan kata-kata itu sebagai apa? Atau noun atau verb atau adjective ada atau adverb gitu ya. Jadi oh ternyata di sini ada kalimat yang pertama I like my work. Saya suka pekerjaan saya. Titik selesai gitu ya. Jadi ada dua kalimat. Kalimat yang pertama seperti itu. Terus dilanjutkan dengan kata because. Kenapa? Karena I have the, saya punya. Nah, kalau di sini sudah ada subjek, di sini sudah ada verb, ya kata kerja, maka pasti akan dilanjutkan dengan objek Bapak Ibu. Gitu. Nah, objek ini nah, objek ini sorry. Objek ini nah ini. Kata kerja subjek dengan objek itu selalu berbentuk kata benda. Nah, selalu berbentuk kata benda, selalu berbentuk benda. Nah, kalau dia berbentuknya panjang seperti ini, kita namakan yang tadi Bapak Ibu. Apa namanya noun phrase ya. Itu noun phrase. Artinya dia berlaku atau bertindak sebagai kata benda di situ. Nah, tapi kalau kita lihat secara kata-kata ya, secara kata-kata secara individu, kita lihat dari awalnya depannya di sini. Oh, ada kata the, di sini sudah ada kata to make gitu ya. Oh, berarti dia kalau sudah ada di depan kata the, itu namanya artikel ya Bapak Ibu. Oh, berarti di situ harus disisipi dengan kata benda gitu ya.
Noun. Karena di sini sudah ada kata to make, di sini sudah mewakili kata kerjanya. Jadi tidak mungkin kata kerja ketemu di sini selain kata kerja kita tidak mungkin gitu. Selain kata benar di sini tidak mungkin akan ketemu gitu ya. Tapi karena di sini sudah ada di sini, sudah ada di apa namanya, ada kata kuncinya kata ada di situ dan juga dia sudah sebenarnya sudah menjadi sebuah objek ya, karena dia berbentuk noun. Oh, berarti di sini berarti juga kata benda gitu ya. Maka yang menjadi pilihan jawabannya di situ adalah mencari kata benda dari ABCD-nya itu. Nah, apa namanya strategi yang selanjutnya adalah ini ya. Setelah itu baru mencari ya. Mencari di pilihan jawaban. Jadi mencari di pilihan jawaban yang sesuai gitu ya Bapak Ibu. Itu pasti ya. Nah, baru kita carikan dari A, B, C, D ini yang menjadi kata benda yang mana. Nah, gitu. Apakah freed atau free atau freedom atau free. Nah, ternyata jawabannya yang freedom. Gitu Bapak Ibu. Jadi apa namanya strategi saya untuk mengerjakan baik masalah incomplete sentence ini seperti itu. Jadi sebenarnya saya tidak perlu melihat semua soalnya secara lengkap gitu. Saya tinggal melihat ininya saja gitu ya. Dari apa yang ada di blank space-nya itu, kata-kata apa yang di depannya dengan kata-kata apa yang di belakangnya. Nah, itu sudah sangat cukup sekali Bapak Ibu untuk mewakili mengerjakan itu gitu. Contohnya di sini. Ini juga your signature below will represent gitu kan. Will represent gitu. Ini kata subjeknya apa? Oh, your signature below. Di terus kata kerjanya apa? Will represent gitu kan. Berarti yang di belakang ini juga objek. Kalau objek dia berarti kata benda. Oh, kalau kata benda. Nah, apalagi dengan kata-kata your di sini sebagai posesif kepemilikan gitu kan. Nah, kalau kepemilikan di sini sudah ada kata of juga gitu berarti itu sudah mewakili bahwa oh yang ditanyakan ini juga kata benda. Nah, kata benda yang mana? Nah, karena di sini dia merupakan skill 1 dan skill 2, maka dia ada hubungannya dengan akhiran di sini Bapak Ibu. Nah, kita lihat akhiran yang menjadikan kata benda apa. Nah, seperti itu nih. Jadi cara belajarnya buku ini seperti itu. Gitu nih. Nah, ini. Contohnya di sini juga. Nah, ini sudah apa namanya? Ini ada audited, ada titik-titik by gitu ya. Nah, kalau yang ini bentuknya ya ini apa namanya? Oke, saya tambahkan lagi biar tidak bingung. Nah, selain menggunakan strategi yang ini, nah kita juga harus perlu juga bentuk apa? Mencari tahu ya. Mencari tahu bentuk kalimat itu. Apakah kalimat aktif atau kalimat pasif? Jadi nanti ada hubungannya sangat erat dengan apa yang akan kita ketemukan di sini ya. Apakah kalimat itu aktif atau kalimat pasif ya. Jadi tergantung yang ada di sini ya. Gitu. Jadi for example di sini dia menggunakan kalimat pasif bukan aktif ya Bapak Ibu. Nah, kalau kalimat pasif nanti beda lagi cara mengerjakannya ya. Jadi bisa menggunakan seperti ini, tapi kita juga harus memerlukan pemahaman juga gitu ya, pemahaman juga gitu. Jadi for example di sini ada oh subjeknya apa? Our books. Verbnya apa? Are audited. Nah, are audited by an outside agency. Nah, ini ada outside agency-nya juga sudah merupakan objek gitu ya. Nah, ini karena dia menggunakan audited gitu ya, secara dia belum selesai kalimatnya gitu ya. Karena dia bukan merupakan kata kerja yang aktif, tapi dia merupakan kata kerja yang pasif. Nah, dia membutuhkan apa? Oh, ternyata dia tidak membutuhkan kata benda kalau begitu. Oh, ternyata dia membutuhkan kata keterangan. Kenapa? Karena kata kerjanya ini belum selesai, harus ada yang menerangkan kata kerjanya itu. Jadi dia audited apa namanya? Karena tidak ada kata by di situ, karena dia harus nempel di situ, maka dia harus menggunakan kata keterangan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang apa nih? Memang memang saya rasa lumayan sulit nih model mengerjakan apa namanya? Soal-soal yang seperti ini Bapak Ibu. Gitu. Jadi saya tidak bisa memberikan sekali lagi tidak bisa memberikan strategi yang
praktis seperti apa atau seperti strategi yang kita pakai di dalam soal listening comprehension. Tapi saya bisa memberikan beberapa alternatif cara untuk mengerjakan soal model incomplete sentence ini dengan sistematis nih Bapak Ibu. Tapi memang kuncinya memang Bapak Ibu harus punya basic itu dulu. Basic bahasa Inggris ya paling tidak dengan mempelajari skill 1, skill 2 yang ada di buku ini nanti Bapak Ibu bisa sedikit-sedikit banyak ya. Sedikit banyak untuk seperti itu. Oh, bisa mengerjakan dari sini dulu gitu. Karena dari sini sudah sangat sistematis sekali Bapak Ibu. Gitu. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi untuk model yang part 1 yang incomplete sentence seperti itu. Gitu. Saya lanjutkan yang model yang kedua yang error recognition. Identification. Nah, untuk model yang error identification gitu. Sama seperti yang ini tadi Bapak Ibu, tapi bedanya ya kita lihat dulu. Saya ambil contoh yang ini saja ya. Yang gampang saja. Yang paling gampang. Sorry. Ya Bapak Ibu. Jadi di sini here to investigation peculiar dealings. Nah, ini sudah ada di ABC-nya. Oke. Untuk mengerjakan soal yang error identification Bapak Ibu, ini adalah bagian yang paling sulit ya. Bisa saya katakan ini adalah bagian yang paling sulit di dalam tes secara keseluruhan. Ini bagian yang paling sulit Bapak Ibu. Dan jumlah soalnya ada 20 kalau secara standar ya, secara normal. Nah, sebenarnya jumlah soalnya itu sedikit Bapak Ibu. Kalau dia soalnya ada 150 mungkin dia hanya ada 15 atau 10, saya tidak tahu ya. Nah, ini yang paling sulit. Kenapa? Karena kita benar-benar harus melihat atau memprediksi atau kita mengerjakan ya. Kita coba menganalisa dari depan ya. Jadi yang biasa saya lakukan untuk mengerjakan soal ini ya, saya analisa dari depan. Dari awal kalimat. Nah, dan benar-benar harus dianalisa dari depan sampai ke belakang Bapak Ibu. Tidak bisa saya hanya melihat garis bawahnya saja. Nggak bisa gitu, nggak bisa. Karena model soal yang seperti ini dia biasanya akan terdapat beberapa jebakan-jebakan di mana ya kalau saya menggunakan model mengerjakan itu langsung yang seperti ini, saya hanya melihat ini saja seperti yang saya lakukan di dalam ini. Jadi setelah saya melihat garis bawahnya, saya hubungkan dengan kata depan dan kata belakangnya, itu biasanya tidak nyambung Bapak Ibu. Ya. Dan juga biasanya ada model yang seperti ini, gatuk gitu, gabung. Jadi artinya bisa jadi yang ini juga salah ini. Oh iya, belum saya sampaikan ya. Jadi untuk yang model error identification ini adalah mencari kesalahan Bapak Ibu. Sorry, kelewatannya. Mencari kesalahan. Jadi kata yang digaris bawahi, kata atau frasa, karena bisa jadi lebih dari satu, seperti ini contohnya ini frasa, digaris bawahi itu yang mana yang salah gitu. Nah, kalau ini malah mencari kesalahan Bapak Ibu ya. Jadi bukan mencari yang mana yang betul bukan, tapi dia mencari yang salah, salah bentuknya. Artinya dari 4 pilihan jawaban ABCD itu akan ada satu ya yang salah gitu. Yang salah di sini yang dimaksudkan adalah tidak sesuai dengan ya aturan grammar dan structure dalam bahasa Inggris tersebut gitu Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Jadi
Itulah kenapa saya sampaikan bahwa yang bagian error identification ini adalah bagian yang paling sulit. Jadi apa namanya, tingkat kesalahannya mahasiswa saya dalam mengerjakan biasanya yang letaknya paling banyak salahnya itu ada di bagian ini. Itu juga seperti itu. Dan saya juga merasa bahwa ya memang ini sulit karena kita mencari yang salah yang mana. Gitu. Jadi kita bukan mencari yang benar ya. Kalau kita mencari yang betul itu kan mudah ya. Oh ini salah 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 contohnya di sini. Ini salah 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 nih yang betul di sini ya. Tinggal tinggal kita comot di situ. Tapi kalau model seperti ini kita mencari kesalahan yang mana gitu. Maka dari itu cara yang paling awal yaitu kita analisa dari awal kalimat. Kenapa? Karena kita harus mengidentifikasi gitu. Mulai dari pilihan jawaban. Mulai dari kata-kata yang digaris bawahi ya, digaris bawahi gitu. Dari A sampai D gitu ya. Jadi sambil mencari ya, mencari apakah kata tersebut sesuai atau tidak gitu. Nah, itu. Maksudnya seperti itu. For example di sini. Jadi saya mencari contoh ini ya. Jadi saya menganalisa dari depan. Oh, saya analisa dulu dari depan. I hear, nah dari situ kan. Jadi cara menganalisanya adalah dihubungkan, ya. Yang pasti ya, dihubungkan kata sebelum atau kata sesudah yang digaris bawahi. Gitu. Jadi untuk contoh kata di sini, oh berarti yang digaris bawahi adalah kata hear di situ. Berarti dia harus menyesuaikan ya. Jadi kata yang digaris bawahi ini ya, sorry, susah banget sih mengetik ya. Harus menyesuaikan ya, menyesuaikan dengan kata yang tidak digaris bawahi. Gitu. Kenapa? Karena kata yang tidak digaris bawahi itu sudah betul gitu ya. Jadi bentuk I di sini sudah sesuai, the government is going itu sudah sesuai. Yang tidak sesuai, oh yang digaris bawahi. Artinya, maka kalau saya menganalisa kalimat dari awal itu saya harus menyesuaikan. Oh, ada kata here di situ. Berarti saya harus menyesuaikan dengan subjeknya contohnya di situ. Oh, ada subjek I dia menggunakan here. Oh, sudah sesuai gitu. Berarti sudah betul. Terus diikuti dengan the government is going to di situ kan. Oh, kok to-nya digaris bawahi. Oh, berarti kita lihat apakah di sini sesuai atau belum. Ada to investigation, ada going. Kayaknya ada yang mengganjal deh. Nah, kita simpan dulu di situ mengganjal gitu ya. Terus some peculiar dealings. Di sini ada kata some di situ, diikuti dengan kata benda dealings di situ. Karena some itu kan banyak ya, lebih dari satu. Di sini sudah dealings itu kesepakatan ya. Dealings oh kesepakatannya sudah menggunakan s. Oh berarti sudah benar kita. Artinya dia plural diikuti dengan kata benda plural di situ. Oh sudah betul plural. Terus di tengah-tengahnya sebelum kata benda dia diikuti dengan kata apa namanya sifat peculiar gitu ya. Peculiar itu tidak apa namanya ada yang mengganjal gitu ya, ada yang aneh gitu ya. Peculiar itu aneh gitu ya. Oh ada yang aneh dia mengikuti apa karena di sini sudah betul maka dia harus mengikuti yang di sini juga atau yang di sini juga. Oh berarti dia sudah sesuai. Gitu. Artinya dia tidak ada perubahan secara grammar atau structure. Terus di sini ada akhiran on Wall Street. Kalau sudah ketemu betul-betul nih kok aneh, nah maka bisa jadi jawabannya yang B yang salah gitu. Jadi kita mencari yang salah di situ, yang aneh di situ Bapak Ibu. Tapi sebenarnya kalau kita sudah ketemu oh yang A sudah betul, C betul, D betul, oh yang pasti sudah jawabannya yang pasti B gitu ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu artinya apa namanya jadi kalau kalau mau apa namanya, ngarang jawaban gitu ya, jangan 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 diacak jawabannya Bapak Ibu. Ya sudah, stabil Bapak Ibu mengerjakannya atau memilih jawaban A, B, C, atau D-nya itu harus satu saja gitu kalau ngarang ya.
Jadi bisa jadi nanti akan ketemu jawabannya pada saat kita menjawab dengan acak seperti itu ya, Bapak Ibu. Gitu. Jadi untuk mengerjakan yang model error identification itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang harus dianalisa dari depan. Iya, sebentar ya, Nak, ya. Sebentar, sebentar ya. Nah, maaf ya Bapak Ibu. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi cara mengerjakannya memang harus harus ini nih. Jadi ini ada satu, dua, dan tiga di sini gitu. Jadi tidak bisa Bapak Ibu itu mengerjakan dengan cara praktis seperti yang listening itu tidak bisa gitu nih. Oke, baterainya sebentar nih. Alright, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Sekarang model yang bagian yang ketiga nih. Nah, ini adalah reading comprehension. Nah, ini bagian yang terakhir dalam ujian ini. Nah, untuk reading comprehension ini saya rasa mudah Bapak Ibu. Mudah. Kenapa? Karena bentuk teks atau reading di dalam TOEFL itu ada bentuknya berbeda dengan teks-teks yang ada dalam tulisan yang lain. Jadi soal reading text dalam TOEFL itu tidak akan menyuguhkan soal teks yang panjang, itu tidak akan. Juga tidak ada model soal artikel berita, itu tidak ada gitu nih. Jadi tidak saya beri contoh dulu Bapak Ibu ya, biar Bapak Ibu tahu ya. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Jadi di artikel yang panjang itu tidak ada. Jadi soal reading text yang yang bisa kita ketemukan di dalam soal sebentar, jangan seperti itu ya. Udah, diam saja ya. Gitu. Nah, ini akan model-model seperti ini Bapak Ibu. Contohnya di sini ada iklan advertisement. Ya, sebentar, boy. Nah, jadi saya ambil di sini Bapak Ibu. Oh. Kenapa ini? Tidak jadi. Oh, udah. Sorry. Sama dulu ya. Sana sama anak-anak ngaji dulu ya. Ya, sebentar ya. Sebentar saja. Iya, sebentar. Nah, ini saya ambil contoh ini Bapak Ibu nih, tidak usah saya kopas. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di sini. Nah, sebelum soal itu kita lihat di sini akan ada narasi ya Bapak Ibu mengatakan bahwa pertanyaan 7 dan 8 refer to the following advertisement. 7 sampai 8 di sini. Gitu. Jadi, nah, model-model teksnya Bapak Ibu itu akan ada model-model advertisement gitu ya. Jadi model teksnya ini singkat-singkat ya Bapak Ibu. Ada model advertisement, ada model announcement gitu ya. Ada model memo, ada model report, ada model table. Jadi seperti ini Bapak Ibu, ada model menu gitu. Jadi bukan teks-teks artikel, tulisan, bacaan tentang berita tentang sesuatu itu tidak gitu. Gitu. Jadi dia lebih kepada teks-teks yang singkat-singkat nih kalau soal web itu. Teks-teks yang singkat-singkat nih. Gitu. Dan kalau soal reading itu saya rasa mudah. Kenapa? Karena kita tinggal menjawab ya. Jadi strategi untuk mengerjakan reading gitu ya. Mengerjakan reading itu saya rasa sama semua ya. Strategi singkatnya ya. Jadi membaca soal dulu dan jawaban. Terus lanjut mencari di dalam teks. Nah, ini saja. Jadi strategi yang dipakai ini saja karena strategi yang paling mudah. Artinya kalau Bapak Ibu membaca teksnya dulu gitu ya. Dan baru membaca soal dan pilihan jawabannya di sini, maka itu akan
apa namanya, menyita banyak waktu gitu. Jadi biar hemat waktu, dan ini adalah bagian yang terakhir di mana peserta ujian itu pasti kondisinya juga sudah sangat lelah nih, sangat lelahan, pengen segera pulang, kayak gitu-gitulah gitu. Jadi secara psikologis juga sudah 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 sangat lelah, sudah sangat aduh soal kok seperti ini gitu ya. Makanya saya beranggapan bahwa oh karena ini adalah soal penutup gitu ya. Bisa jadi model soalnya itu juga tidak sangat sulit gitu, diberikan soal yang paling mudah gitu agar peserta ujian itu juga merasa bahwa aduh sudah mau selesai kok soalnya tambah sulit, nanti tambah sulit lagi gitu ya. Gitu, seperti itu Bapak Ibu. Gitu. Jadi contohnya di sini. Jadi langsung dibaca soalnya saja dulu ya. Langsung pilihan jawabannya. What kind of business Happy Mart? Dia berjualan apa sih? Oh, di sini ada clothing, ada household, ada camping, ada gardening. Berarti macam-macam ya. Kalau dalam satu toko dia jualan macam-macam, dinamakan apa? Oh, department store gitu. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi dari A B C D itu sudah tahu jawabannya. Kalau sport saja dia sport, tidak ada sport, tidak tertulis. Gardening saja dia ada gardening tapi dia ada clothing juga. Oh, ternyata tidak hanya gardening saja. Oh, berarti dia department store. Nah, model jebakannya di dalam soal reading itu biasanya seperti itu Bapak Ibu. Model jebakannya adalah kata-kata yang ada di dalam pilihan jawaban itu pasti akan ada beberapa yang tertulis ulang di sini gitu. Akan ada yang tertulis gitu. Tapi bukan itu cara kita untuk mencocokkan ya. Bukan itu cara kita untuk mencocokkan pilihan jawaban seperti itu. Malah justru ada beberapa soal yang kita mencari apa namanya pemahaman secara keseluruhan gitu dalam soal tersebut gitu nih. Jadi contohnya ini kan kita memahami secara keseluruhan. Artinya kata department store ini tidak tertulis di sini. Ada Happy Mart ya. Dia dinamakan Mart itu kan bisa macam-macam ya. Ada country, ada offer, ada clothing, bla bla bla, customer satisfaction, visit us. Nah, kata department store ini tidak ada sama sekali. Malah hanya ada kata gardening di sini. Gitu. Nah, Bapak Ibu jangan menggunakan strategi mencocokkan kata-kata dari pilihan jawaban disesuaikan di sini, jangan. Karena banyak apa namanya jebakan yang akan seperti itu atau distractionnya seperti itu dalam dalam ujian soal reading itu di TOEIC itu seperti itu. Artinya ada kata-kata yang ditulis sama tapi dia bukan pilihan jawabannya. Terus for example di sini, what is something that you cannot probably buy? Tidak bisa dibeli di Happy Mart apa? Dresses bisa, clothing. Soccer balls bisa, di sini ada sport. Brooms bisa, household. Berarti ada groceries. Groceries apa? Oh, enggak ada. Groceries itu sayur mayur gitu Bapak Ibu. Oh, ternyata mereka tidak jual sayur mayur. Oh, berarti jawabannya ya D. Nah, begitu. Jadi memang cara mudahnya, cara cepatnya untuk mengerjakan soal reading memang seperti itu Bapak Ibu. Dan juga nih, gitu. Jadi membaca soal dan jawaban dalam mencari dalam teks. Seperti itu terus. Tapi jangan khawatir karena modal soal teksnya nih. Modal soal teksnya seperti ini tadi akan ada sedikit-sedikit saja. Jadi ini sudah di model ini Bapak Ibu sudah dibagi secara nah ini. Ini nih. Nah ini. Ini yang paling sering banyak muncul advertisement, announcement, sign notice, chart from schedule, memo, letter. Passage and article itu sedikit Bapak Ibu yang akan muncul. Bahkan malah selama saya mengerjakan soal TOEIC di UMS terutama ya, pada saat saya ikut apa namanya ikut mengawas gitu ya, itu saya jarang sekali menemukan soal passage and article di sini. Passage and article itu teks ya. Nah, ini ada letter. Nah, ini ada artikel. Artikel pun juga tidak akan terlalu panjang Bapak Ibu. Nah, for example di sini. Karena apa namanya untuk modal soal reading itu pasti lebih dari satu soalnya ya. Pasti lebih dari satu. Jadi untuk satu teks nih, satu teks itu biasanya untuk dua nomor soal sampai 4. Nah, itu. Maka dari itu tidak akan mungkin terlalu panjang.
karena modelnya adalah functional text-nya di situ. Ada short functional text di situ ya untuk model saya soal TOEFL. Beda lagi kalau Bapak Ibu mengerjakan soal TOEFL dan IELTS. Nah, IELTS apa lagi ya? IELTS itu teksnya itu bisa jadi satu halaman penuh itu teks semua untuk mengerjakan 5 soal halaman, untuk mengerjakan soal nomor, 4, 4 nomor soal gitu ya. Itu. Kalau IELTS susah. Juga dalam soal TOEFL juga seperti itu. Nah, tapi bedanya kalau dalam soal model ujian TOEFL itu pasti singkat-singkat seperti ini Bapak Ibu. Ya. Nah, di sini di buku ini sudah dibagi-bagi ya. Sudah dibagi-bagi cara mengerjakannya atau model teksnya gitu. Nah, memang dibutuhkan pemahaman dulu Bapak Ibu. Pemahaman yang pertama strategi yang pertama kali ya ini ya, strategi mengerjakannya. Tapi juga ada strategi yang apa namanya Bapak Ibu juga harus punya yaitu pemahaman model teksnya. Artinya begini Bapak Ibu. Kalau saya mengerjakan ini contohnya. Nah ini, saya bagi di sini, saya tulis saja nih. Nah ini, ada advertisement, ada announcement, ada signs, charts, memo, letter, passage, articles. Nah, artinya dari model teks yang akan keluar, itu Bapak Ibu harus paham gitu. Kalau iklan advertisement itu apa? Oh, iklan modelnya biasanya yang keluar iklan iklan barang atau iklan jasa gitu. Berarti apa dulu yang diiklankan gitu dulu. Terus biasanya harganya dulu, price-nya berapa. Terus cara cara mendapatkannya di mana gitu. Di mana membelinya, terus how to buy. Nah, gitu kan. How to get gitu. Jadi harus paham dulu, oh ini ada iklan. Nah, caranya mengetahui kan ada di sini Bapak Ibu. Oh, ada di sini. Ini. Nah, biasanya clearance sale Saturday and Sunday only. Nah, ini kan ada Bapak Ibu harus tahu di sini apa harganya berapa, di mana dan eh, kapan gitu ya. Biasanya kapan dan di mana gitu. When and where gitu kan. Ini paling penting dalam sebuah iklan nih Bapak Ibu. Karena iklan kalau tidak seperti ini kita tidak akan tahu ya. Gitu. Jadi harus tahu bahwa oh dalam sebuah iklan itu ada seperti itu. Oh biasanya kata-katanya itu tidak apa namanya to the point. Jadi kata-katanya itu apa ya namanya? Biar menggugah selera konsumen agar mau membeli. Ya, gitu. Berarti ada contohnya di sini. Ada clearance sale. Saturday and Sunday only, Sabtu dan Minggu saja jam 10 sampai jam 9. All women's clothing and shoes are on sale. Nah, karena dia sale pasti harganya lebih murah. Nah, itu. Itu. Jadi contohnya advertisement di sini. Jadi sedikit-sedikit dan kata-katanya juga sangat singkat-singkat sesuai dengan kata-kata dalam periklanan lah gitu ya. Jadi, seperti itu. Terus kalau model announcement, pengumuman. Nah, pengumuman ini biasanya juga gitu. Apa yang bisa kita lihat di pengumuman gitu. Siapa dan siapa yang memberikan, yang mengumumkan ya. Mengumumkan contohnya saja nih. Terus untuk siapa? Gitu. Untuk siapa? Siapa? Untuk siapa? Terus tentang apa? Tentang pengumuman tentang apa? Bisa jadi kalau dalam pengumuman itu ada kata-kata ada when dan where juga penting ya Bapak Ibu. Kapan dan di mana, terus dia tentang apa, terus nah itu harus kewajibannya what to do ya. Karena kalau pengumuman itu pasti biasanya apa namanya ada hal-hal tentang mengumumkan oh masyarakat harus seperti ini. Oh ini kalau ada seperti ini harus seperti itu. Nah gitu kan. Jadi what to do-nya itu harus dapat Bapak Ibu gitu. Kita lihat contohnya yang apa namanya announcement di sini. Nah ini the customer desk. Nah ini juga sedikit-sedikit Bapak Ibu. Tapi ini hanya contoh saja ya. Contoh saja maka dia model soalnya satu ini untuk satu soal saja untuk satu teks itu. Tapi kalau nanti dalam ujian TOEIC yang asli itu dalam satu teks itu minimal pasti ada minimal ada dua soal. Tapi ini karena hanya contoh saja jadi dia dibikin sangat singkat sekali. Gitu ya.
Nah, ini tentang apa sih? Oh, tentang neighborhood meeting, tentang apa namanya rapat warga gitu ya. Rapat warga kapan, di mana gitu ya. Kita akan ngapain gitu kan? What to do. Nah, itu seperti itu. Announcement. Oh ya, notice dan announcement juga hampir sama nih Bapak Ibu. Ini saya sampaikan di sini. Signs and notice. Pengumuman announcement itu juga sama nih. Jadi memang bentuk-bentuknya hampir sama nih. Notice, announcement, pengumuman juga notice-nya. Gitu. Nah, kalau model charts dan form ini juga Bapak Ibu harus paham nih. Model charts and form. Nah, ini. Ada chart, form, and schedule. Ada schedule-nya itu juga seperti ini. Nanti akan ada, nah ya akan ada table di situ, akan ada bagan ya, akan ada bagan, akan ada seperti ini. Nah ini form di sini. Nah, kalau form itu formulir Bu, Bapak Ibu. Form seperti ada nama, message seperti apa gitu untuk siapa. Nah ini ada seperti ini. Ada form. Nah, ada memo juga gitu, ada memo, ada letter. Memo tahu nggih memo? Memo pesan singkat nggih. Pesan singkat ditujukan kepada siapa? Kalau letter itu surat nggih. Nah, passage in articles ini karena dia yang terakhir, karena dia yang paling paling jarang keluar Bapak Ibu. Jadi kalau passage in articles itu teks secara umum, secara pada umumnya itu memang sangat jarang keluar sekali. Jadi hampir tidak ada. Ya. Jadi selama saya mengawas itu saya tidak pernah menemukan passage and artikel. Saya malah lebih banyak menemukan announcement, notice, memo, letter, sign gitu nih. Ada schedule, ada menu juga saya tambahkan di sini nih. Menu restoran nih. Ini paling banyak Bapak Ibu keluar menu itu pasti ada keluar gitu. Jadi apa namanya selain Bapak Ibu punya apa namanya strategi untuk mengerjakan reading ini, juga harus mempunyai pemahaman juga sedikit tentang model teksnya. Karena kalau sudah paham apa yang akan kita temui dalam teksnya itu, gitu, maka kita juga sudah tahu gitu. For example di sini ya, saya sudah tahu biasanya yang ditanyakan apa sih gitu. Contohnya pengumuman gitu ya. Oh, announcement. Oh, pengumuman pasti seperti itulah. Yang diumumkan apa, kepada siapa, apa yang diumumkan dari siapa, kapan, di mana, jam gitu kan seperti itu. Nah, terus pertanyaannya where can customers receive help? Kapan? Di mana? Di sini di mana? Nah, ini on the third floor gitu kan. Jadi bukan karena dia kan menanyakan lokasi ya. Lokasi di sini hanya ada lokasi cuman ada satu lantai ketiga. On the third level gitu. Jadi seperti itu Bapak Ibu apa namanya strategi untuk mengerjakan reading ya jangan lupa untuk apa namanya membaca soalnya dulu, membaca pilihan jawabannya dulu, baru mencari di dalam teksnya gitu ya. Karena seperti itu dia akan lebih memudahkan kita untuk mencarinya. Nah, gitu nih. Nih, what class is not offered ada yang tidak di nah ini class offered berarti kan mencari langsung tinggal mencari di sini saja. Ada art, history, language, economics, language, history, art yang tidak ada swimming gitu kan. When will class start? Kapan kelasnya akan bikin? Bikin Jun 25. Nah, gitu. Jadi seperti itu Bapak. Jadi jangan membaca ini dulu sign up for class bla 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 nanti kelamaan gitu ya. Jadi memang cara satu-satunya adalah membaca soal dan jawaban dulu dalam cari dalam teks dan jangan lupa pada saat dia ada narasinya di atas ini atau directionnya di sini pertanyaan 25, 24 refer to the following announcement. Nah, ini harus tahu model teksnya apa. Oh, announcement. Oh ya sudah. Jadi kita men-setting pemahaman kita sesuai dengan model teksnya. Gitu nih Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu, begitu dari saya dulu. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Monggo, open question. Saya stop presenting saja. Oh, ini sudah ada. Saya copy dulu Bapak Ibu ya untuk Bapak presensinya. Yang masuk siapa, yang tidak masuk siapa. Ada yang tidak masuk ya. Iya, ya Bu Sri. J, Bu. J, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu?
Saya rasa tidak ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya yang balik bertanya nggih, karena ini pertemuan terakhir. Saya mulai dulu dari Mbak Sinten ya, Mbak Ana dulu. Saya print screen. Oke, Mbak Sofi, monggo. Un sebentar ya. Apakah harus seperti itu? Ya. Lebih jelasnya ya Mbak Sofi ya. Mbak Sofi ya, Mbak Sofi. Mbak Sofi. Saya Sofian ya. Sama. Ya, Mbak Sofi. Jadi untuk soal model yang structure and internal expression, sebenarnya eh, karena begini Mbak Sofi ya, dan semuanya ya Bapak Ibu ya. Karena begini, dalam sebuah model ujian itu pasti juga harus ada basicnya nih Bapak Ibu. Artinya seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Artinya eh, apa namanya? Kalau kita mau mengerjakan soal bahasa Inggris, tentu saja kita harus punya basic bahasa Inggris. Nah, seperti itu. Artinya basic bahasa Inggris itu yang dimaksud apa? Nah, nanti kan ada macam-macam ya, ada structure, grammar, ada tenses. Nah, seperti yang diucapkan oleh Mbak Sofi ini tadi. Ada 16 tenses. Nah, pertanyaannya harus kita kuasai enggak? Nah, jawabannya memang ya betul, harus kita kuasai apabila kita ingin mendapatkan skor yang maksimal dalam mengerjakan soal tersebut. Gitu nih. Memang harus kita kuasai gitu. Jadi artinya sangat naif sekali kalau saya mengatakan bahwa contohnya saya nih basicnya bahasa Inggris, saya mengerjakan soal matematika tanpa saya harus belajar matematika dulu. Bisa enggak? Ya enggak bisa. Nihil. Jawabannya pasti no gitu. Artinya seumpama ini ya, saya mengerjakan tes matematika anak saya mungkin ya kalau sudah SMP, itu pasti saya enggak bisa kok, enggak bisa mengerjakan. Kenapa? Karena saya enggak punya basicnya sama sekali. Pun juga contohnya apa namanya mengerjakan soal dalam bahasa lain gitu. Contohnya ada tes bahasa Korea gitu ya. Bagi orang-orang yang sudah punya basic ya, belajar bahasa Korea, huruf Hangul gitu kan, itu bisa mengerjakan. Tapi kalau saya melihatnya, aduh, bisa enggak ya? Enggak bisa sama sekali. Ini hill zero gitu ya. Kalau disuruh mengerjakan ya wis, artinya saya hour saja gitu. Gitu. Jadi artinya apa namanya bagaimanapun juga Bapak Ibu ya, basic bahasa Inggris kita harus coba untuk apa namanya pelajari gitu. Nah, di sini sudah ada oke Mbak Ana monggo silahkan ada kuliah nggih. Terima kasih sami-sami Mbak Ana. Atur nuwun. Oke, untuk model bukunya ini sudah nggih, sudah saya berikan. Jadi cara belajarnya tidak perlu Bapak Ibu belajar grammar, structure dan tenses di luar sana enggak perlu. Jadi cukup belajar dari sini saja nanti akan saya berikan bukunya. Akan saya kopikan di Schoology. Ini ada skill satu, skill 2 dan ada model pertanyaan yang sesuai dengan skill. Jadi sangat mudah sekali menggunakan buku ini Bapak Ibu. Gitu. Saya rasa mudah kok. Enak secara sistematis itu sudah enak. Gitu. Gitu nggih Mbak Sofi nggih. Jadi kalau Mbak Sofi pertanyaan seperti itu, apakah harus kita menguasai grammar? Ya itu tadi seperti yang saya jawab gitu. Jadi artinya apa namanya tidak tidak memungkiri bahwa kita sedang ujian bahasa Inggris. Kita harus punya basic bahasa Inggris untuk bisa mengerjakannya. Begitu Mbak Sofi, terima kasih. J, Mbak Mei. Itu sudah bagus Mbak Mei, sudah bagus sekali itu.
pada saat itu nggak belajar Pak, jadi oh ternyata maksudnya coba-coba dulu gitu kan, ternyata dapat 410 lah, terus ya udah langsung aja langsung apa daftar lagi gitu kan. Nah karena sudah ada pengalaman sebelumnya, oh apa namanya kisi-kisinya kan udah tahu gitu kan Pak, untuk apa soal-soalnya gitu kan. Nah jadi belajarnya itu sesuai dengan yang kemarin gitu kan. Nah setelah mengikuti untuk tes yang kedua, ternyata untuk dari segi listeningnya, terus dari segi untuk struktur sih sama apa sama gitu ya. Tetapi untuk readingnya itu kan karena di online itu kan untuk tulisan apa teksnya itu kan kecil ya Pak. Maksudnya kata-katanya kecil. Jadi biasanya kalau untuk yang buku itu mungkin hanya 3 atau 4 baris, tetapi kan kalau untuk yang di online itu kan dipersempit lagi mungkin jadi bisa 8 sampai 10 baris gitu Pak. Jadi pas pada saat itu sudah lelah keadaannya, terus setelah itu untuk readingnya itu apa namanya penuh sekali gitu kan ya dalam satu kotak itu. Terus setelah membaca soalnya dan membaca jawabannya itu ternyata uh, sebagian besar itu sinonim Pak. Jadi tidak ada yang ada di pertanyaan begitu. Jadi kemarin mendapatkan nilainya pun juga lebih rendah dibandingkan dengan yang pertama, sehingga pas mau mendaftar lagi itu takut dulu gitu Pak. Jadi ikut ikut kursus dulu gitu biar nanti biar nggak ulang lagi gitu Pak. Betul, betul. Itu pertanyaannya apakah di setiap tesnya itu tingkat kesulitannya beda atau bagaimana Pak? Terima kasih Mbak Mei atas apa namanya pengalamannya nggih, berbagi pengalaman nggih. Jadi begini Mbak Mei nggih, eh, sebenarnya kalau untuk pembuatan soal kan saya tidak ikut jadi tim nggih. Artinya tapi saya bisa meraba-raba itu bahwa sebenarnya seharusnya itu kan jumlah total soal dalam ujian TOEIC kan 200 soal. Kalau dibikin online itu kan berarti kan ada berapa soal? 150 ya, berarti dikurangi soalnya. Artinya tim untuk membuat soalnya itu mencoba untuk mengurangi jumlah soal tersebut dengan cara yang mengurangi. Artinya kan diacak menguranginya nih Bapak Ibu. Nah, dalam mengacak tersebut saya rasa si pembuat tes ini atau si tim pembuat tes ini juga melihat kira-kira yang paling biasanya keluar yang mana sih gitu. Nah, ini yang perlu perlu Bapak Ibu ketahui. Ini ya, ini tadi belum saya sampaikan nih Bapak Ibu. Di buku ini sudah ada ya reading sections. Nah, dalam soal reading itu ada 4 pertanyaan yang pasti keluar ya Bapak Ibu. Model 4 pertanyaan. Yang pertama specific information ya. Kalau specific informasi itu kita bisa mencari jawabannya ada dalam teks. Itu pasti, karena memang informasinya ada dalam teks. Yang kedua, nah ini soal vocabulary. Nah ini yang ditanyakan sama Mbak Mei tadi. Soal vocabulary itu adalah soal model kosakata Bapak Ibu. jadi, jadi, oh ini belum belum saya share ya, sorry sorry sorry. Saya share lagi ya. Sebentar saja ya. Nah ini. Nih, dalam buku sudah ada ya Bapak Ibu. Nah nih, soal specific information. Yang kedua soal vocabulary atau kosakata. Jadi yang ditanyakan itu biasanya model-model kosakata. Nah, ini saya rasa memang memang Bapak Ibu juga harus harus menambahkan ini ya. Siap-siap ya, siap-siap untuk kalau si tim pembuat soalnya suka dengan soal model ini ya bisa jadi nanti akan diberikan modal soal kosakata yang lebih banyak daripada soal yang lain gitu. Begitu Mbak Mei, saya rasa seperti itu nih. Artinya eh, Berarti tergantung tim pembuat soal tergantung gitu ya tim Pak ya? pembuat soal. Betul. Itu jawaban yang paling masuk akal. Oke. Jadi ngapunten kalau saya kan saya bukan tim pembuat soal gitu ya. Jadi saya tidak tidak tahu cara pembagiannya seperti apa.
Jadi tergantung tim pembuat soalnya nanti akan membuat soal seperti apa, membaginya seperti apa. Karena kan harus membuat online, harus masukin ke Schoology dan sebagainya kan itu merepotkan ya sebenarnya gitu. Jadi saya rasa tim pembuat soal ini mencari sesuatu soal-soal yang kira-kira mudah untuk peserta tes. Nah, mungkin ada yang beranggapan bahwa soal model kosakata ini mudah gitu karena ya kosakata gitu ya. Kosakata dalam bahasa Inggris kan kita tinggal mencari artinya saja, sinonimnya saja. Ini apa sih sinonimnya seperti itu Bapak Ibu. Tapi memang apa namanya seharusnya soal-soal seperti itu sedikit karena tidak merefleksikan pemahaman bacaan gitu ya. Karena kalau pemahaman bacaan itu yang harus diperbanyak soalnya yaitu tadi specific information apa namanya main idea dalam paragrafnya itu apa gitu kan yang ditanyakan. Jadi mencari jawabannya di dalam soal teks itu yang harus diperbanyak seperti itu. Nah, makanya makanya Bapak Ibu, ini mumpung pertemuan terakhir ya, saya rasa Bapak Ibu harus memperjuangkan ini juga gitu ya. Karena kita sudah memasuki perkuliahan di UMS juga sudah banyak yang masuk kelas Bapak Ibu. Jadi no problem artinya sudah ada beberapa prodi yang sudah masuk ya, sudah offline jadi tidak online lagi gitu. Maka Bapak Ibu saya dorong sebisa mungkin monggo silahkan dihubungi ya tim LPDB atau lebih tepatnya bisa kok Bapak Ibu apa namanya ke grup dulu gitu ya menanyakan bisa enggak kita ujian offline gitu nih ujian offline artinya seperti yang sudah saya sampaikan ujian offline-nya akan lebih mudah daripada ujian online-nya gitu Bapak Ibu itu yang saya sampaikan gitu. Maka saya dorong Bapak Ibu untuk monggo silakan di grup dulu mungkin ngobrol dengan Mbak Putri di tag ya atau salah satu perwakilan saja kepada apa namanya tim LPDB gitu ya. Sebentar ini ya, sebentar ya, sebentar ya. Sebentar lagi gitu. Untuk apa menanyakan bisa enggak kita post testnya offline gitu. Gitu. Monggo monggo diperjuangkan nih Bapak Ibu karena saya melihat memang tingkat kesulitan untuk mengerjakan soal online itu ditambah gitu. Ada tambahan tambahan kesulitannya. Itu ya apa namanya bisa jadi nanti koneksinya lambat, bisa jadi apa namanya satu soal nanti diberikan apa namanya waktu tenggat yang mepet gitu kan setiap soalnya gitu. Jadi seperti itu. Monggo. Jadi saya dorong Bapak Ibu monggo silakan untuk bisa perwakilan saja. Mungkin Bu Sri nggih, saged Bu Sri. Saged nggih, nanti saged perwakilan untuk menghubungi di grup nggih, untuk meminta kalau bisa postesnya offline gitu bisa enggak? Atau nanti tapi tergantung peserta ini, teman-teman semua, bisa enggak Pak, kalau kalau postesnya offline, saya minta hari Sabtu, Pak. ya memang hari Sabtu. Hari Sabtu berarti di kampus kan? J. Hmm. Jadi memang hari Sabtu Pakai biasanya. hitungannya pakai pensil apa gimana, Pak? Pakai pensil dua, Pakai pensil. pakai pensil. Oh, berarti malah ngurek-ngurek nggak, Pak, kalau ini? Malah lebih susah ya? Kalau Ngur misalnya pakai pensil. ngurek-ngurek lebih susah. Jadi gini Mbak Desi, sebenarnya saya rasa bukan masalah itunya. Tapi jangan khawatir Mbak Desi, itu eh, kita mengoreksinya ya. Kita mengoreksinya, Koreksinya ya bisa lulus. kita bukan. Bisa jadi seperti itu, Bu Sri. Ya. Kuliah saya jauh, Pak. Nah, Jadi itu masalahnya di kalau situ mau juga. lulus, Ada yang bikin rumahnya pakai pensil jauh, juga. ada yang Rumah di rumahnya mana, Pak? dekat. Saya di Purwokerto. Oh, luar biasa jauh ya, Purwokerto nih. Gitu. Jadi Kalau offline berarti hari Sabtu. hari Sabtu. Tapi gini Bapak Ibu ya, bisa apa namanya postesnya bisa tidak satu grup ini kok. Jadi bisa pisah-pisah kok. Jadi artinya Tidak harus bersamaan, Pak. tidak harus bersamaan sepertinya boleh. Jadi nanti diikutkan kelompok lain. Oh, begitu. Oke. Tapi Pak, berarti nanti kalau mau post test yang harus kita lakukan hubungi siapa, Pak? di grup saja itu Bu, di grup saja nanti ada LPDP sama Mbak Putri itu kan sebagai penanggung jawab untuk jadwal dan sebagainya. Oh, oke.
Jadi Berarti langsung kosprasnya belum tentu hari besok atau Rabu ya Pak belum ya? tentu. Jadi tergantung. Kita sepakati untuk oke hari Sabtu. Oke. Waktunya kapan kita komunikasi dulu Pak LPDP. J. Jadi komunikasi dulu silahkan. Tapi eh, apa namanya? Biasanya nggih, biasanya pihak LPDB juga tidak mau repot nggih Bapak Ibu. Tidak mau repot artinya aduh ini kok sendiri-sendiri jadwalnya. Nanti biasanya nanti dijadikan satu lagi kelompok ini gitu. Pak itu kospres nilainya udah resmi apa belum ya? Saya tidak tahu Mbak Desi. Nanti bisa ditanyakan nggih ke Mbak Putri. Boleh, silahkan berkomunikasi sama Mbak Putri di grup itu bisa, monggo silahkan. Nomornya Mbak Putri bisa di save aja itu kan sudah jelas ya. Kan Atau saya di, tetap bayar oke ya Pak ya. Kalau kospres enggak, kalau postes enggak. bayar. Enggak, beda. Postes sudah termasuk dalam ini, kursus ini. Pak, hasil kospresnya itu bisa nggak berlaku Nah, pertanyaannya sama, Bu buat Tri syarat itu sama Mbak bisa nggak? Desi. Saya tidak tahu, saya tidak bisa jawab. Jadi nanti silakan Pertanyaan ditanyakan saya bisa sama. dijawab sih Pak. G, monggo. Pak Sofyan G. tanya, untuk hasil kospres ini kan bisa dipakai untuk persyaratan maju tesis ya Pak, ujian tesis ya? Itu saya enggak tahu, Bu Sri. Monggo Oh silakan gitu. ditanyakan ke Mbak Putri, G. Oh begitu ya. G. Kalau saya Oh ya. kurang paham, G. Pak, G. Mbak Desi. mau nanya lagi Pak, kalau itu nanti kita maksimal berapa kali misalnya ya ini nggak lulus terus dua kali nggak lulus ya kemungkinan terburuk lah ya nggak Maksimal. walaupun itu nggak mengharapkan eh maksimal maksimal ujian web, G, Bapak Ibu semuanya ya. berapa kali Pak? Eh, Nggak ini ada batasannya enggak sampai ada lulus. batasannya. Memang memang Katanya begitu Pak. memang Soalnya rencananya. yang di formulirnya itu sampai 10 kali Pak. Terus apa? Memang seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya itu sebenarnya ranahnya sudah dari pihak LPDB saya, jadi saya sudah di luar itu. Artinya tapi nggih, saya hanya dengar-dengar saja nggih, dengar-dengar. Jadi ini entah betul atau tidak. Artinya nanti mahasiswa yang sudah bisa jadi 5 kali itu ya. 5 kali ujian itu 5 kali nggih batasannya. Itu biasanya diluluskan. Saya dengarnya seperti itu, tapi entah benar atau salah karena saya tidak mau dosa nggih di sini. Lulus nggak lulus kudu lulus ya. Betul. Jadi batasnya lima Berarti kali nanti nabung pasti Pak, diluluskan. tunggu 5 kali 350 100.000 Pak. 1.000. Ya betul. Yang Betul. itu ratusannya ya tes 100. berarti Betul. kali 4 bukan. Oh hanya ya, Jadi kalau untuk kalau yang tes murni web ya ada 100.000 100. gitu nggih. Tapi ya Kalau lumayan yang nggih, jadi 500.000 peminat nggih. sama jadi tumpah di luar nih Pak ya. Nggih, nggih. Nggih, jadi tapi kan sudah pasti lulus nggih, Mbak nggih. Jadi seperti itu. Ada Oh banyak ya itu. memang ada banyak hal-hal yang di luar Itu ranah boleh Pak ikut saya. Minusnya Eh UMS boleh ya Mas? eh saya juga tidak tahu nggih, Mbak Desi nggih. Kalau dulu boleh, karena dulu itu apa namanya penyelenggara tes yang di UMS itu masih masih kewalahan. Jadi boleh menggunakan beberapa sertifikat dari luar yang ditunjuk di Solo terutama nggih, ditunjuk. Pertama dari LIA itu boleh. Tapi kalau untuk yang lembaga bahasa yang lain selain yang UMS tidak ketahui itu biasanya tidak boleh gitu nggih. Jadi ada beberapa Kayak LPDI Lembaga Tafel Indonesia kayak gitu itu dibolehin nggak Pak? boleh, sepertinya boleh. Jadi kalau dari Hmm. ITS ya, ITS itu boleh, semuanya ada boleh. Itu saya rasa boleh. Tapi didiskusikan saja, Mbak. Iya iya. Didiskusikan saja nih. Gitu. Jadi Maaf. begitu nih Bapak Ibu, ada beberapa hal yang saya tidak tahu, ya, tidak paham atau tidak pasti. Jadi tidak bisa menjawab. Artinya silakan diskusi di grup itu bebas kok, bebas pulsa juga nih. Boleh sama Mbak Putri pada saat jam kerja nih, dari jam 7 sampai jam 2 dan istirahat 1 jam 12 sampai jam 1. Jadi biar enak
apa namanya, Mbak Putri itu menjawab pertanyaan itu juga tidak merasa ya, jadi jangan malam-malam gitu kalau 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 mereka pas bekerja saja itu baru boleh ditanyakan. Silakan ya. Monggo ada pertanyaan lain lagi? Saya tutup dulu Bapak Ibu. Sudah setengah satu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kehadirannya, atas kedatangannya. Ini pertemuan kita yang terakhir saya berharapkan memang Bapak Ibu untuk bisa mengaplikasikan yang sudah saya berikan, terutama bagian listening dan structure ini. Terus kunci yang terakhir Bapak Ibu latihan, banyak-banyak latihan, gitu banyak-banyak latihan. Sakit nanti hari ini, nanti habis ini saya share semuanya. Yang kunci jawaban. Oh ya, nanti nanti coba saya berikan ya. Ye, ye. Oh, nanti saya berikan begitu Bapak Ibu, terima kasih. Didiskusikan saja di grup. Mbak Desi ngomong saja ke grup Jadi minta saja Mbak Putri atau maaf PHLPDB kalau bisa prosesnya jangan besok gitu boleh. Bisa kok. J. Jadi silakan ngobrol di grup mawon Betul. Jadi hari ini silakan langsung ngobrol di grup. Jadi sekarang juga boleh. Saya tutup dulu. Terima kasih Mbak Mei, Mbak Sofi, Bu Sri, Mbak Santi, Mbak Anissa, Mbak Desi, Mbak Mas Fajar dan Mbak Safira dan yang lain yang sudah keluar tadi. Apa namanya doa saya biar apa namanya semoga skornya bisa lewat 450 karena 450 sudah lumayan sedikit Tapi yang paling penting mumpung di bulan puasa banyak-banyak berdoa dan banyak-banyak berusaha itu yang paling penting. Semangat semuanya. Terima kasih atas kehadirannya kita di sini. Salam untuk keluarga semuanya. Sehat-sehat selalu. Jaga kesehatan biar nanti bisa mudik enak Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. 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 Waalaikumsalam. Siapa itu nak? Itu siapa? Telepon mami yuk. Mami. Makan.